Oke friend, masih bersama gue Tanto Java. Kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird factor. Nah kemarin kan ada juga yang minta, bang, tolong dong bikinin lovebird factor yang full sendirian tanpa harus ada sistem tempel. Dan juga di dalam rumah itu hanya ada satu burung. Ini yang pertama gue lakuin kalau emang burung ini single dan burung tujuannya adalah untuk lomba dan difaktorkan, tidak dikonsletkan ya. Itu burung yang pasti yang pertama gue lakuin mau dikerodong atau tidak dikerodong dulu. Nah, kenapa nggak antara kerodong dan tidak dikerodong atau diablak? Biasanya kalau burung yang faktor kalau dikerodong ada yang nyaman, cenderung lebih jadi pendiam di dalam kerodongnya, nanti pas dibuka dia gacor. Kemudian ada juga yang burung tipikalnya yang faktor yang kalau dikerodong justru dia meningkatkan emosinya, sehingga begitu pas dibuka kerodongnya justru yang ada cuma over emosi. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang diablak, burung ngekek terus, nanti pas dilombain burungnya ngempos. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang diablak justru dia lebih stabil antara birahi dan emosinya stabil, pas dilombain baru ketemu lawan faktornya muncul. Kemudian si lovebird ini mau ngekek di gantangan. Ada yang seperti juga tipikalnya. Ya kita memahami dulu tuh tipikalnya yang seperti apa untuk lovebird kita ini. Ini burung kalau posisinya di kerodong, oh ternyata seperti ini. Burung kalau diablak ternyata lebih enak. Nah nanti yang bisa nyesuaiin ya si pemilik tadi. Kita sendiri gitu. Ini burung nih enaknya mau diapain nih? Oh ini burung ini ternyata enaknya dikerodong. Kalau dikerodong burungnya jadi diem, kalau pas dibuka burungnya langsung gacor. Nah sebaiknya burung itu dikerodong. Dan juga sebaliknya ya, kalau emang burungnya dikerodong ternyata over emosi, cuma kretelan, gigit-gigit dan segala macamnya, ya diablak aja. Pas diablak burungnya lebih stabil birahinya, ya monggo silakan lakukan untuk diablak saja. Nah ini ada juga yang treatment kalau over emosi di lovebird factor itu solusinya kayak gimana sih ya? Kalau untuk lebih mudahnya biasanya gue kasih kayu kayak gini nih, dikasih kayu kayak gini. Ini burung galak over emosi ya. Dikasih kayu kayak begini nih, kayu gigitan. Kadang-kadang kan kalau kita kasih tangkringan kayu, ini biasanya si lovebird tadi itu gigit-gigit tangkringan sampai tangkringannya pada patah. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa lovebird kita ini posisinya over emosi. Nah kalau over emosi ya daripada gigitin tangkringan nggak berujung, silahkan kasih gigitan. Nah semakin dia banyak gigit dia kan kebuang tuh emosinya, kebuang dulu. Nah nanti posisinya kalau udah habis ya dikasih lagi, udah habis dikasih lagi, sampai nanti gigitan ini kalau dikasih tuh cuma digigit sedikit doang di ujungnya apa di mana, itu menandakan bahwa burung factor tadi, burung lovebird kita tadi posisinya udah normal dan tidak over emosi. Jadi seperti itu kalau gua ngakalin untuk burung factor yang over emosi. Nah kalau nantinya nggak kena juga nih, treatmentnya ada lagi nggak untuk treatment ngebuang emosi dari si lovebird factor tadi? Ada, yaitu dengan di koloni. Nah di koloni itu satu koloni satu kandang kotaknya gitu. Misalkan ada 2 lovebird, kita masukin aja di koloni itu. Biasanya burung yang over emosi ini cenderung pengen gigit, pengen bertarung, pengen jeruduk lah ibaratnya ke si lawan tadi, karena emang posisinya lagi over emosi. Biasanya itu dia ngejar-ngejar. Nah karena lawannya ini kabur-kaburan, ya akhirnya dia terbang-terbang dan segala macamnya di dalam kandang kotak tadi. Biasanya emosinya tuh makin lama makin turun, makin drop, makin turun, makin drop. Nah nanti untuk emosinya itu biasanya stabil. Tapi dalam posisi untuk di kandang kotak seperti itu tolong dilakukan pengawasan, karena kadang-kadang kalau emang burung terutama betina lah ya, kalau posisinya over emosi kemudian disatuin seperti itu, biasanya yang dikejar-kejar itu sampai kegigit, biasanya sampai mati. Nah jangan sampai nanti kejadian sampai mati untuk posisi koloninya tadi.
Ada juga yang treatmentnya dengan membuat umbaran atau keparan. Biasanya dimasukin ke situ biar burung ini terbang-terbangan sampai dia capek sendiri, sampai dia lelah. Biasanya emosinya pun juga turun. Itu bisa dilakukan dengan treatment atau triknya yang seperti itu. Tapi kalau gue sendiri pribadi, ya udah simpelnya pakai gigitan aja. Dia mau habis berapa, mau habis 10, mau habis 20, gue kasih terus sampai dia bosan sendiri, nanti gigitannya nggak digigit lagi. Biasanya seperti itu. Terus untuk setelah emosinya tadi stabil, kita tinggal ngatur yang namanya birahi agar antara birahi dan emosinya dapat klik, akhirnya burung vector ini jadinya bunyi ngekek. Nah, kalau untuk ngatasin dari birahi lovebird vector itu biasanya gue dimulai dari pakan ya. Pakannya gue kasih yang polos dulu, karena burung yang single ini cenderung birahinya tuh gampang naiknya karena emang gak ada pasangannya. Kalau posisinya nggak ada pasangannya, ya kita lebih baik mainin di tingkat untuk pakannya ini lebih rendah. Kalau posisinya kita ngambil pakannya yang kencang, ini otomatis dia juga birahinya lebih gampang naik ya. Kalau posisinya nanti si lovebird ini gampang naiknya, otomatis kita juga nuruninnya agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena emang dia single. Beda sama burung yang pasangan. Kalau burung pasangan itu over birahi, tinggal kalau jantan ya dikawinin, kalau betina tinggal dibuang telur. Seperti itu. Tapi kalau untuk single seperti ini ya kita awet-awet aja untuk birahinya dia. Ngawet-ngawetnya ya udah pakan polos aja. Nah, biasanya kalau untuk betina, ini kan kita mainnya vector ya. Biasanya rata-rata gue pakainya betina, ini lovebird-nya betina. Ini posisinya kalau kita mau untuk nyetabilin birahinya ya pakan polos kemudian mandi. Nah, mandi ini kalau gue sendiri untuk vector gue kasih mandi wajib, yaitu mandi malam. Ya mandi lepek aja. Ada yang kuat mandi sampai berliter-liter baru dia enak dan stabil untuk birahinya. Ada juga yang cukup di basah-basah semu-semu aja, ada juga yang udah stabil. Nah, itu nanti kelihatan kok ngedropnya sampai di mana, itu sebenarnya kelihatan. Nah, ngedropnya sampai di mana itu tetap nanti dilihatnya dari cara dia ngekeknya. Setelah kita mandiin berliter-liter, kemudian besoknya itu seperti apa? Apakah burung kita ini setelah 1 minggu kita mandiin, ada progres nggak untuk ngekeknya, untuk stabilan birahinya? Tapi kalau udah terlalu lemes banget ya, mendingan ya basah-basah semua aja, nggak usah terlalu basah kuyup sampai berliter-liter pun juga jadi, karena memang kemauan dari si lovebird-nya ada yang seperti itu. Ada juga yang sampai berliter-liter itu justru enak pun ada. Nah, kalau burung gue ini justru kalau mandi semakin basah, semakin berliter-liter, ini burungnya lebih enak, karena kalau posisinya mandinya sedikit, dia justru birahinya tuh nggak turun, malah naik gitu, karena mandinya tuh tanggung. Ada yang seperti itu. Nah, ini burung gua tipikalnya yang kalau posisinya mandi kudu basah kuyup, kalau basahnya tanggung, ini posisinya justru malah birahi. Ada yang seperti itu. Nah, ini burung gua yang seperti itu. Kemudian dalam hariannya apakah burung kita dijemur atau nggak dijemur? Nah, ini kalau untuk burung vector betina yang single, karena penjemuran ini tujuannya kalau dijemur biasanya cepet banget naik birahinya. Nah, kalau gua jemur ya cukup kencang aja, nggak sampai jam-jaman, tapi hanya cukup menitan saja. 5-10 menit gua liatin badannya udah kenceng, artinya sayapnya udah nyilang, kemudian di sayapnya ini udah rapet ke dada, itu udah cukup buat gua. Karena kalau nantinya terlalu lut, akhirnya dia juga birahi. Nah, ini nanti kita susah lagi. Jadi yang tadinya mandi malam kemudian pakan polos, akhirnya menjadi percuma karena prosesnya naiknya birahi terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi kalau untuk burung single memang ada yang suka dikerodong dan ada yang suka nggak dikerodong. Kembali lagi ke kebutuhan dari si lovebird tadi,
apakah dia nyaman di kerodong, apakah nyaman di ablak. Nah, nanti teman-teman bisa bedain di situ. Oh, burung gue nyaman dan enggaknya. Kemudian, kalaupun burungnya ini over emosi, galak seperti ini galak. Nah, kan ya gigit-gigit seperti ini, dia kan over emosi nih. Dikasih aja gigitan seperti ini baru dikasih gigitan tadi pagi. Ini posisinya udah mau habis setengah. Nah, nanti dikasih terus tuh, kalau habis dikasih terus saja. Terus pakannya polos, mandi malam, kemudian jemurnya juga hanya sekian menit aja, 5-10 menit, yang penting kenceng. Itu sih untuk rawatan lovebird factor. Nah, nanti kalau untuk proses lomba, nah settingan lombanya tuh yang seperti apa sih kalau untuk lovebird factor? Nah, lovebird factor ini nanti rajin-rajin aja nge-track lah. Karena untuk lovebird factor sendiri kalau di track dengan warna, misalkan nih paruh putih, oh burung gua nih mau jalan, berarti besok di gantangnya mendingan ketemuin dengan paruh putih. Kemudian kalau burung kita ini maunya dengan warna semu, oh berarti ini maunya yang seperti ini. Warna kuning ketemuin dengan warna kuning. Nah, ini nanti semakin sering kita nge-track di rumah dengan punya teman atau punya tetangga, kemudian kita nge-track seperti itu, ini burung nih ketahuan nih, oh ini burung enak, oh ini burung nggak enak, oh ini burung lagi over emosi, oh ini burung lagi over birahi, ini ketahuan. Jadi posisinya kita, satu, kerawatan kita bisa kita perbaiki, yang kedua saat lomba kita juga nggak kondangan, nggak zong lah ibaratnya seperti itu. Dan juga dipahami juga nanti pas lagi digantang ini burung lagi kurang birahi, over emosi, atau udah pas. Nah, nanti kalaupun nanti kurang birahinya, ya biasa bisa dicolok dengan jagung, bisa dicolok dengan kangkung, otomatis nggak usah sporadis 1-2 gigitan, kita amati pergerakannya yang udah seperti apa, udah kenceng kah, sayap nyilang kah, mata udah sipit kah, udah siap tempur kah, itu kelihatan dari perawakan badan dia. Kemudian oh ini burung lagi over emosi, ngekek tapi ngering mulu gitu, jadi nanti bisa diturunkan dengan kita ngoda-ngodain burungnya, kita kasih gigitan, kita kasih sedotan biar dia gigit-gigit, biar dia turun, bisa seperti itu. Atau diablak dulu biar dia emosinya tuh keluar semua, sehingga nanti pas digantangan stabil. Kalau untuk setnya di lapangan terus tinggal kita mainin di tingkat emosi dan tingkat birahinya dia. Oke, cukup dari gua untuk perawatan sampai ke settingan trik-trik dasar untuk lomba. Cukup dari gua untuk lovebird factor. Kalaupun teman-teman punya pengalaman yang sama tentang lovebird factor, monggo kita sharing-sharing aja di komentar. Oke, cukup dari gua. Salam konslet, masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.